Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ada di session 5 sekarang, yaitu Managing Aktivitas Logistik dan Transportasi Arus Barang, bagian ketiga, di mana kita akan mendiskusikan bagaimana mengelola induksi pelatihan, mengelola layanan pelanggan, database, dan emergency response. Baik. Topik kita season 5 ini tadi sudah disampaikan bagaimana kita mengelola cara mengelola induksi dan pelatihan, di mana nanti pada saat kita mengelola induksi dan pelatihan, termasuk di situ di dalamnya adalah rapat kerja. Kemudian bagaimana cara mengelola pelayanan, ya, fokus kita kepada pelanggan, kemudian komunikasi secara konstan mendengarkan kebutuhan pelanggan, perbaikan berkelanjutan, ya, kemudian bagaimana mengelola database. Di situ ada nanti pengertian database, konsep database, database aset, database kinerja aset, dan kebijakan penggantian aset atau replacement policy. Kemudian yang keempat atau bagian ke-8 adalah bagaimana cara mengelola emergency response, di mana di situ terjadi kecelakaan kerja dan kecelakaan kerja mengakibatkan kerusakan aset. Baik, kita langsung ke bagian pertama adalah bagaimana cara mengelola induksi dan pelatihan. Nah, terjadinya daripada komunikasi yang buruk terjadi karena tim kerja tidak memahami fungsi dan tugas masing-masing. Tim kerja tidak memiliki harapan dan tujuan yang sama satu sama lainnya, dan tim kerja tidak memiliki rasa hormat satu sama lainnya. Oleh karenanya penting dalam hal pengelolaan dalam mengorganisasi orang adalah komunikasi yang baik dan jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Itu tadi ya, bagaimana cara mengelola induksi dan pelatihan. Kemudian masuk lebih lanjut terkait dengan mengelola induksi, di mana salah satunya ini bisa dilakukan dengan melakukan meeting. Ya, induksi ini meeting atau briefing dilakukan di pagi hari seperti digambar tadi. Kemudian meeting dengan informal di meja makan. Nah, untuk membangun induksi atau membangun organisasi yang solid dan bersinergi ini, serta mencapai kinerja yang diharapkan, perlu dikembangkan program induksi secara sistematis. Ya, kita perlu membentuk komite induksi yang ahli pada bidangnya. Kita perlu mendorong untuk mendapatkan lingkungan di mana program induksi ini dapat tumbuh subur berkembang, dan perlu membentuk pusat pelatihan disiplin, serta harus dapat mengembangkan keterampilan komunikasi nonverbal untuk mendapatkan sinergi tim kerja di lingkungan kerja kita tentu saja ya. Yang kedua, daripada mengelola induksi tadi, seperti mengelola rapat kerja. Tadi digambar ada briefing, ada briefing di lapangan, ada briefing di meja makan atau di ruang makan. Nah, rapat kerja ini seharusnya tidak pasif tetapi aktif. Ya, di sini kita lihat juga ada ilustrasi kinerja dengan langkah rencana tindak lanjutnya. Kita lihat bagaimana sales planning atau sales concept, mulai dari analisa target, strategi, sales planningnya, secondary sales plan-nya, sales budget-nya, sampai ke kontrolnya. Ini dilihat di sini.
Ya, bagaimana kita langkah rencana yang dilakukan oleh tim sales. Nah, yang pertama, rapat kerja itu kita harus melibatkan pikiran tim, ya, secara aktif, ya, dengan mengajukan pertanyaan atau meminta pendapat dari peserta rapat kerja yang hadir, ya. Kita menggugah, ya, memberikan stimulan. Kemudian kedua, membangkitkan semangat peserta yang hadir untuk berpartisipasi dalam rencana tindak lanjutnya. Jadi partisipasi yang aktif ini sangat diharapkan, ya. Kemudian yang ketiga, memberikan inspirasi cara-cara baru untuk melaksanakan tindak lanjut yang diberikan, ya. Cara-cara baru, inovasi, ya. Kemudian yang keempat, sesuaikan rapat kerja ini menjadi verbal dan non-verbal tadi, ya. Digunakan keduanya untuk mendapatkan empati peserta yang hadir. Ya, bisa ada body language di situ, ya. Pada prinsipnya ada dua jenis rapat kerja, yaitu rapat kerja sebelum pekerjaan dilakukan untuk mewujudkan rencana yang dibuat, ini yang disebut sebagai briefing, ya. Kemudian rapat kerja setelah rencana dikerjakan untuk mengevaluasi hasil dibandingkan rencana kerja. Ini rapat evaluasi, ya. Kemudian kita masuk ke bagian kedua atau bagian keenam, ya, bagian keenam dari managing aktivitas itu, bagaimana cara mengelola pelayanan. Mengelola pelayanan ini pada prinsipnya atau prinsip dasarnya, pelayanan ini adalah bagaimana kita memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pelayanan prima ini dibutuhkan untuk mendapatkan loyalitas pelanggan dan memenangkan persaingan. Yang pertama, kita tentu harus fokus pada kebutuhan pelanggan, ya. Fokus kebutuhan pelanggan itu bagaimana kita atau sebagai perusahaan memberikan produk jasa yang melebihi harapan pelanggan, karena kebutuhan pelanggan ini akan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman, sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut, ya. Yang kedua, kita melakukan komunikasi secara konstan dengan mendengarkan kebutuhan pelanggan. Pendekatan ini pendekatan nurani, ya, kita agar pelanggan ini merasa nyaman dan terhormat dalam situasi apapun, ya, melalui perlakuan yang diberikan. Nah, jadi kita sentuh hatinya. Kemudian yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Guna memelihara hubungan baik dengan pelanggan, jadi after service ini tetap harus dilakukan, ya. Diperlukan komunikasi yang konstan, mendengarkan kebutuhan pelanggan dan terus memperbaiki pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan harapan pelanggan. Lalu yang ketiga atau yang ketujuh dalam sesi kita kali ini adalah bagaimana cara mengelola database. Dimulai dengan yang pertama, kita harus tahu dulu database itu apa sebetulnya. Database ini adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, database ini merupakan representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan dan disimpan secara bersama untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jadi sangat penting database ini sebagai suatu fakta, ya, bukti-bukti. Kemudian database juga merupakan sekumpulan informasi yang saling berkaitan pada suatu subjek tertentu untuk tujuan tertentu pula. Jadi bisa saling berkaitan antara informasi yang lain dengan yang lain, satu dengan yang lain. Kemudian database ini merupakan juga susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna, ya. Yang kedua dari database, konsep dari database ini yang tadi merupakan kumpulan catatan atau potongan dari pengetahuan, maka sebuah database ini memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang disimpan di dalamnya. Penjelasan ini nanti disebut sebagai skema
ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur database ini. Nah, ini nanti yang dikenal sebagai database model atau model data. Ya. Nah, bagaimana kita akan melaporkan suatu database itu? Ya, nanti kita akan lihat model-modelnya. Lalu yang berikutnya database aset. Database aset adalah database mengenai catatan identitas dan sejarah dari aset seperti database truk yang berisi mengenai data identitas truk. Nanti ada nomor polisinya, nomor mesinnya, nomor rangka, jenis kendaraan, merek kendaraan, tahun pembuatan, usia kendaraan, harga perolehan, lokasi penempatan terakhir, jatuh tempo STNK, jatuh tempo kapasitas muat dan identitas lainnya yang diperlukan, ya. Kemudian database aset selain truk juga harus direkapitulasi. Jadi ada perekapan daripada truk ini seperti kompresornya, peralatan kerja, PPE-nya, tenaga kerja dan driver, ban dan lain sebagainya, ini harus direkap. Nah, di dalam gambar ini dilihat database fleet atau armada periode bulan tertentu dalam sebuah ilustrasi. Di situ disebutkan fleet number-nya, unitnya, cost-nya, ya, modelnya, chassisnya, rangkanya, ya, nomor engine, kapasitas, usianya, daerah mana, dia di pabrik mana, tipenya apa, valid STNK-nya sampai kapan, valid batasnya sampai kapan di situ, ya. Kemudian yang keempat adalah database aset. Database kinerja aset ini merupakan terkait dengan rekam jejak kinerja aset tersebut, baik produktivitasnya, aset efisiensi, maupun biayanya, cost efisiensinya. Database kinerja aset efisiensi ini antara lain seperti truk efisiensi. Itu disebut sebagai produktivitas truk baik dalam volume maupun trip yang dihitung. Selama periode perhitungan misalnya dalam 1 bulan, 1 tahun, atau dari tanggal di mana truk itu dibeli atau diperoleh, ya, sampai hingga trip terakhir truk itu beroperasi atau sebelum truk itu dijual, atau juga disebut sebagai di-scrap karena faktor usia pakai yang dianggap sudah tidak produktif lagi dibanding biaya perawatannya. Itu tadi disebut database kinerja aset efisiensi. Dan jenis aset efisiensi ini antara lain bisa merupakan transportasi seperti truk, forklift, dan loader, ruang daripada warehouse atau space of warehouse, kemudian drivers, pengemudi. Kemudian database cost efisiensi antara lain biaya warehouse, biaya BBM, biaya ban, overtime, suku cadang, biaya lain, dan yang terkait dengan operasional logistik dan transportasi arus barang. Ya. Kemudian yang kelima dari database ini adalah kebijakan penggantian aset, replacement policy. Jadi kebijakan penggantian aset atau replacement policy itu bagian penting dalam mengelola database truk atau peralatan lainnya. Perlu persiapan database aset dan database kinerja aset, efisiensi peralatan logistik dan transportasi, arus barang, dan efisiensi biaya seperti truk, loader tadi. Pada setiap dan kemudian Anda bisa mengajukan usulan mengenai peremajaan unit ini secara bijaksana. Nah, di situ dilihat ilustrasi daripada statistik replacement policy, kebijakan untuk penggantian. Kita lihat diupdate di situ. Mulai dari tahun 2002 sampai 2015 terlihat ada di situ bagian 1, bagian 2, ya. Di sini tahunnya, ya. Kemudian di sini total unitnya ada 625. Ya. Kemudian kita lihat unit yang tersedia dan unit yang rusak diberikan highlight seperti itu, ya. Oke. Kemudian bagaimana cara mengelola emergency response yang terakhir dari season kelima ini, yaitu bagaimana kita mengelola emergency response. Pada kegiatan emergency response ini, paling tidak
terdapat 4 langkah kegiatan, yaitu pertama mitigasi. Ya, ini suatu kegiatan pencegahan akan terjadinya bencana baik karena faktor alat, manusia maupun faktor lainnya. Ini penting ini, mitigasi. Jadi preventifnya nanti bisa kita lakukan sebagai bagaimana yang kita bisa rencanakan ya. Kemudian yang kesiagaan, ya ini suatu kegiatan persiapan baik alat maupun keterampilan pekerja jika bencana itu akan terjadi. Jadi persiapan peralatannya dipersiapkan, alat emergensinya dipersiapkan, pekerjaannya juga dilatih. Nah inilah disebut sebagai kesiagaan. Tanggap darurat, nah ini suatu keadaan di mana sumber daya sudah dipersiapkan dapat dipergunakan secara maksimal untuk mengurangi dampak bencana yang akan terjadi. Nah ini tadi disebutkan umumnya dilakukan pelatihan tanggap darurat simulasi tadi sesuai dengan kondisi dan situasi yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Nah ini tadi yang simulasinya ya. Jadi supaya dia tanggap nanti. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adanya proses recovery atau pemulihan. Suatu upaya dan kegiatan untuk mengembalikan kondisi yang terdampak bencana baik manusia maupun lingkungan sekitarnya. Akibat bencana ini pada kondisi semula sebelum terjadinya bencana. Ini penting ini. Jadi ini mengelola emergency response ini sangat penting untuk keselamatan. Karena pertama, kecelakaan kerja itu bisa terjadi ya. Kecelakaan kerja itu ada 2 jenis, bisa melibatkan seseorang yang kemudian jadi cedera, luka ataupun meninggal. Kemudian ada kecelakaan yang hanya melibatkan kerusakan properti atau kerusakan aset ya. Kecelakaan kerja ini mengakibatkan yang namanya MTI, LTI dan fatality. Apa itu MTI, LTI dan fatality? Kita lihat pengertiannya. Di sini ada pengertian near miss. Near miss adalah kondisi atau situasi di mana kecelakaan kerja hampir-hampir saja terjadi atau hampir celaka. Nyaris. Kemudian yang kedua, medical treatment injury. Inilah MTI, di mana kecelakaan kerja ini mengakibatkan seseorang pekerja terluka pada saat melaksanakan pekerjaannya dan segera diobati dan dapat bisa bekerja kembali di hari yang sama. Lalu ada lost time injury. Lost time injury atau LTI ini adalah kecelakaan kerja yang mengakibatkan seseorang pekerja ini pada saat melaksanakan pekerjaannya dan segera diobati, tetapi tidak dapat bekerja pada hari yang sama. Menurut rekomendasi dokter, dia harus istirahat selama 1 atau beberapa hari. Ini yang disebut sebagai lost time injury, mengakibatkan kerugian waktu. Kemudian fatality. Fatality adalah suatu kecelakaan kerja yang mengakibatkan seseorang pekerja atau rekan kerjanya atau pihak ketiga meninggal dunia pada saat pelaksanaan pekerjaannya. Nah inilah yang bisa terjadi akibat kecelakaan kerja. Ya. Kemudian yang kedua, daripada kecelakaan kerja itu bisa mengakibatkan kerusakan aset atau property damage. Ada 2 kategori property damage, seperti property damage milik perusahaan seperti truk, forklift, dan aset lainnya. Kemudian mengakibatkan property damage pihak ketiga seperti barang titipan pihak ketiga atau barang yang diangkut ya, penggunaan jalan lain, rumah, kabel listrik, dan lain sebagainya. Paling tidak kita harus punya atau memiliki semacam checklist persyaratan kelengkapan dokumen asuransi yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi agar proses klaim dan perbaikan akibat kerusakan tersebut ya bisa dilakukan. Nah, perbaikan di bengkel asuransi dapat dilakukan secepat mungkin. Jadi asuransi ini pentingnya untuk mengcover cost yang ditimbulkan akibat kerusakan. Kita lihat di sini ada gambar mobil yang tertimpa oleh molen. Nah ini mengakibatkan pihak ketiga menjadi rusak sehingga harus memberikan suatu ganti rugi molen, bukan hanya ganti rugi bukan molennya yang diganti, mobil yang rusak itu. Jadi kita sebagai pihak yang mengoperasikan molen itu harus memperhatikan pada saat di jalan kecelakaan kerja yang mungkin terjadi sehingga perusahaan harus mengcover apa yang terjadi ini. Saya rasa demikian untuk session 5. Kita ketemu pada session 6 berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.